Baik, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya, baik di LMS ataupun di video conference. Jadi di sesi pertama ini kita lebih bersifat ke pengenalan aja, secara deskriptif dan eh, case yang ada di keseharian kehidupan kita. Dan ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya di semester sebelumnya yang pernah belajar sama saya. Oke. Jadi untuk kontrak kuliah itu nilainya seperti ini ya teman-teman ya. Kehadiran kuis sikap perilaku itu 10%, tugas satu dan tugas 2 ini nanti saya tentukan baik mau itu individu ataupun kelompok ini 30%. Kemudian UTS dan UAS itu sama-sama 30%. Nah, terkait dengan metode pembelajaran di mata kuliah saya, ini lebih bersifat self-paced learning. Jadi di mana teman-teman kalau tadi sudah melihat Excel itu ada beberapa yang tidak ada fitconnya. Jadi teman-teman silakan belajar dari materi-materi yang ada, yang saya kasih di LMS. Kemudian teman-teman pelajari secara mandiri dan UTS sama UAS-nya baik itu sama atau tidak itu sama. Pokoknya intinya tuh memiliki kemiripan yang sama dengan materi yang saya kasih ya, baik itu di materi Fitcon ataupun di materi self-paced learning-nya. Nah, di sini tadi saya melihat ada orang ada yang balas ya, mahasiswi atau mahasiswa gitu. Ada yang ngebales perkenalannya menggunakan AI. Iya, kenapa sih saya tahu eh, cara penggunaannya tuh karena kata-katanya tuh terlalu baku, and then ketika menggunakan AI itu ada beberapa kata tuh yang akan berulang. Di sini saya pernah melakukan penelitian bagaimana ChatGPT itu bisa dikenali dengan algoritma-algoritma yang sudah ada sebenarnya. Jadi saya harapkan teman-teman tidak menggunakan ChatGPT. Saya nggak membatasi teman-teman menggunakan ChatGPT, asalkan teman-teman bisa memolesnya lah menggunakan pemikiran juga, jangan menggunakan ChatGPT full, menggunakan artificial intelligence yang lain secara full. Karena kadang tuh saya menemukan ketika UTS, ketika UAS, ketika tugas, ada yang copy paste jawaban dari ChatGPT, AI dan segala macam. Ya saya nggak bisa baca. Ini maksudnya apa? Nggak jelas tujuannya kemana. Karena eh, artificial intelligence sekarang mungkin belum semutakhir yang akan kita temukan 5 tahun lagi, gitu ya. Kata-katanya masih baku, masih robot banget gitu. Kira seperti itu teman-teman. Oh ya, di Adlink belum di start ya. Baik, nanti saya start ya. Oke, oke. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu siapa sih Azam, siapa sih dosen kalian di mata kuliah ini. Jadi perkenalkan teman-teman, saya Abdul Azam Ajari atau teman-teman bisa panggilnya Azam. Itu saya merupakan dosen praktisi ya, bisa dibilang di Universitas Siber-Asia. Karena saya bukan dosen tetap di Universitas Siber-Asia. Jadi di sebelumnya tuh saya pernah kuliah di Budi Luhur, kalau teman-teman tahu, di Teknik Informatika dan jurusannya Cybersecurity. Kemudian di 2020 sampai 2022 saya kuliah juga di BINUS. Saya ngambil teknik informatika juga, tapi saya di sini ambil data science digabungin dengan cybersecurity. Saya nggak mau ngilangin cybersecurity-nya karena cybersecurity itu bisa dibilang akan memiliki potensi yang lebih besar untuk bekerjanya di kemudian hari. Data science mungkin saat ini saja nih lebih lebih booming, tapi cybersecurity 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun
tetap akan dibutuhkan, baik itu di swasta, pemerintah, ataupun di konsultan. Nah, untuk pekerjaan saya sebelumnya itu pertama saya sudah pernah di Garuda Food sebagai IT System Development. IT System Development tuh lebih bersifat full stack developer lah. Jadi jatuhnya semua development, baik itu programming, analisis, dan juga database itu dijadikan satu, namanya full stack ya. Itu selama 1 tahun. Dan saya sekarang di Badan Siber dan Sandi Negara sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saya juga ngajar di Universitas 17 Agustus di Jakarta Utara, kalau teman-teman tahu. Nah, pertama teman-teman, saya mau nanya nih, dari teman-teman ada nggak sih yang mengerti informasi dari gambar-gambar berikut ini? Mungkin gambar-gambar ini bisa dibilang tidak terbaca ya. Tulisannya kalau kita ekstrak nih ke Notepad, maka akan berbentuk tulisan yang random, aneh, nggak jelas lah. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita bisa mendeskripsinya, di sini saya mengatakan deskripsi ya. Deskripsi itu bisa dibilang proses kita untuk membaca tulisan yang tidak terbaca sebelumnya menjadi gambar ataupun tulisan yang bisa dibaca oleh manusia. Jadi ini merupakan tulisan enkripsi di mana gambar tersebut tuh dienkripsi sehingga tidak bisa dibuka gambarnya, gitu ya. Nah, ketika dibuka, dia ak- ketika didekripsi, dia akan menampilkan suatu gambar sebagai berikut ya, gedung putih. Tapi, teman-teman sebenarnya kalau bisa memahami lebih dalam lagi, itu ada arti di dalam gedung putih ini, di mana ah, kita menyebutnya sebagai steganografi, menyisipkan suatu tulisan ke dalam gambar. Nah, dari tulisan tersebut kita masukkan ke gambar yang seperti ini, maka akan uh, sebentar saya ini pointer. Ketika kita punya tulisan, kemudian kita masukkan ke dalam gambar, terus kita enkripsi nih, sehingga kan nggak bisa dibaca nih, tulisannya juga nih nggak bisa dibaca. Tapi kalau kita dekripsi lagi, maka kita bisa membacanya. Nah, ini yang disebut sebagai analisis. Analisis itu orang yang memiliki kemampuan di bidang kriptografi. Nah, kalau di Indonesia disebutnya sandiman. Nah, sandiman itu sama ya, sama dengan kriptoanalisis. Dia juga memiliki kemampuan yang bisa memecahkan data-data yang terenkripsi. Jadi tadi sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, informasi tersebut yang tidak kita bisa mengerti atau kita tidak tahu nih maknanya, ini dinamakan cybertext, teman-teman. Kemudian informasi yang bisa dimengerti tadi yang tulisannya kita bisa baca itu dinamakan plain text. Ini teman-teman selalu ingat ya, plain text itu tulisan yang bisa dibaca, tulisan kalimat, huruf, paragraf yang biasa kita tulis. Kemudian ciphertext itu ketika tulisan plain text itu dienkripsi, maka disebutnya ciphertext. Nah, plain text ini ditransformasikan menjadi ciphertext dan sebaliknya. Sebaliknya ini berarti dilakukan dekripsi. Transformasi diubah ke ciphertext itu dinamakan enkripsi. Kalau sebaliknya itu dinamakan dekripsi, bukan deskripsi ya, tapi dekripsi. Nah, semuanya dilakukan menggunakan kriptografi. Kriptografi itu ada jenisnya macam-macam. Nah, nanti kita pelajari lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Sedangkan kata kriptografi itu, kalau kita merujuk ke bahasa Yunani, di situ ada namanya kripto dan grafi. Kripto itu artinya secret ataupun hidden, dan grafi itu graffiti, and itu disebutkan sebagai writing atau penulisan. Jadi arti dari kriptografi adalah
eh, kalau biasanya orang-orang sandiman atau crypt analysis menyebutnya seni untuk em, merahasiakan suatu tulisan. Kriptografi ilmu seni untuk menjaga kerahasiaannya itu bisa juga. Kalau di Indonesia kita menyebutnya sebagai ilmu persandian. Makanya eh, istilah kriptografi ini lebih banyak di dulunya tuh Lembaga Sandi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara yang sekarangnya menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Itu masih memiliki fungsi persandian. Nah, kriptografi sendiri memiliki dua proses tadi yang sudah dijelaskan ya, enkripsi dan dekripsi. Ini sangat penting nih. Jadi teman-teman nih harus ingat selalu apa itu enkripsi, apa itu dekripsi. Enkripsi itu ibaratnya kita mentransformasi dari tulisan yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca. Kalau dekripsi itu mengubah tulisan yang tidak bisa dibaca menjadi bisa dibaca. Dan masing-masing dari tahapan enkripsi ataupun dekripsi ini akan memiliki kunci. Kuncinya itu ada dua, asimetris ataupun simetris. Nah, itu nanti kita lebih dalam lagi akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Jadi, sebenarnya dalam algoritma kriptografi itu kita bisa menggunakan dua kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi ataupun dekripsi. Atau kalau mau kita satu kunci aja dan tidak bisa didekripsi itu dinamakan hashing ya. Nah, kalau teman-teman pernah belajar MD5, SHA-256, dan segala macam hashing itu menggunakan satu kunci aja. Jadi nggak bisa didekripsi lagi. Nah, kemudian mengapa sih kriptografi ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu eh, banyak banget nih rahasia negara, rahasia organisasi, kemudian rahasia kita mungkin yang saat ini kita simpen nih di cloud. Padahal kita tahu cloud itu kan belum tentu aman ya. Ibaratnya kita memberikan semua data kita ke cloud tanpa diketahui mungkin aja nih perusahaan tersebut menjual datanya sama kayak eh, kejadian-kejadian yang sering kita temui lah. Tiba-tiba kita ditelepon oleh marketing, kita nggak tahu nih datanya dari mana berasalnya. Nah, itu bisa aja teman-teman nggak tahu ketika melakukan registrasi, ternyata ketika melakukan registrasi suatu aplikasi, data tersebut teman-teman dijual nih oleh organisasi yang tersebut lah ibaratnya. Nah, di era digital kita perlu menggunakan kriptografi ini merupakan hal yang sangat standar dan dasar lah ya. Dasar banget kalau kita masih belum menggunakan kriptografi, baik itu di dalam aplikasi dan di dalam HP lah minimal. Ketika kita nyimpen di HP ini kita passwordnya apakah cuma dicatat di notes atau kita punya password manager. Nah, password manager ini dienkripsi lagi untuk membukanya menggunakan password lagi. Kira-kira teman-teman nih menggunakan seperti apa? Masih notes kah atau sudah menggunakan password manager? Itu juga menjadi informasi yang rawan terhadap penyadapan oleh pihak ketiga. Jadi misalkan teman-teman sudah menjual nih handphonenya, handphone bekas lah di toko hijau, toko oranye. Kemudian orang yang paham IT membeli HP teman-teman nih, dia sudah ibaratnya tuh melakukan social engineering nih. Jadi siapa sih teman-teman nih yang ngejual HP ini, kemudian kerjanya di mana, dan dia posisi pekerjaannya tuh apa. Ketika dia sudah tahu semuanya dan posisi teman-teman di tempat kerja itu sangat penting, maka orang-orang yang membeli HP teman-teman itu bisa melakukan uh, reverse backupnya atau uh, ibaratnya tuh kita di restore-nya lah, restore backup ya, yang sebelumnya mungkin teman-teman udah melakukan format, terus dijual. Nah, ternyata format tersebut tuh belum tentu menghapus datanya teman-teman.
itu udah ada kejadian ya, banyak banget kejadiannya. Makanya kita perlu menggunakan kriptografi terlebih dahulu nih. Misalkan kita sudah melakukan backup, nah backupnya tersebut harus dilakukan enkripsi dulu. Nah, baru kita bisa menghapusnya, teman-teman. Jadi jangan kita hapus datanya, kita jual seenaknya aja di toko online lah gitu. Di dalam kriptografi itu sangat penting ya untuk beberapa organisasi. Yang pertama itu penyadapan atau wiretapping. Wiretapping itu sama seperti ketika kita menelpon nih. Dulu kan telepon itu masih menggunakan kabel ya. Saya masih dulu masih menggunakan juga sih di tahun 90-an ya. Nah, ketika wiretapping itu sebenarnya organisasi-organisasi tersebut tuh bisa mendengar percakapan kita, teman-teman. Karena kan akan menuju ke satu pusat data centernya nih, di mana Indonesia itu sebagai apa ya, ibaratnya blok-blok lah. Negara-negara tersebut memiliki bloknya. Indonesia punya blok sendiri, Malaysia punya blok sendiri, kemudian Amerika punya blok sendiri. Nah, itu kalau misalkan kita belum terhubung ke internet. Tapi kalau kita sudah terhubung ke internet, semuanya bisa melakukan wiretapping, baik itu ke email kita, ke WhatsApp kita, maupun ke Telegram kita. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada namanya eavesdropping. Eavesdropping itu ibaratnya menguping lah ya. Sama, hampir sama sama wiretapping. Tapi ini tidak apa ya, bisa dibilang tuh simpelnya tuh dia tidak diketahui secara langsung. Karena eavesdropping itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, tools-tools yang biasa digunakan adalah Wireshark, teman-teman. Jadi kalau misalkan aplikasi teman-teman nih nggak menggunakan TLS, ada yang tahu nggak TLS? Nah, kalau teman-teman belum tahu, TLS itu singkatan dari Transport Layer Security ya, di mana di situ setiap em, data komunikasi yang dikirimkan ke internet itu dienkripsi. Makanya di situ ada TLS versi 1.2 dan yang paling terbarunya itu TLS versi 1.3. Nah, kalau teman-teman aplikasinya tidak menggunakan hal-hal enkripsi ataupun kriptografi semacam itu, maka itu sangat mudah di eavesdropping gitu, teman-teman. Kemudian ada namanya lagi electromagnetic eavesdropping. Ya, ini mirip-mirip kayak tadi, tapi lebih bersifat ke DVD ataupun CD ya. Dan dengan ilmu dan teknologi kriptografi, informasi kita tuh bisa disajikan dalam bentuk ciphertext. Ya, kayak tadi misalkan dikirimkan ke di internet, maka melalui TLP ya, Transport Layer Security (TLS), dan di situ ada variasi enkripsinya, teman-teman. Bisa menggunakan AES, bisa menggunakan SAA dan segala macam ya. Sehingga pihak ketiga itu tidak dapat memahami artinya. Jadi kalau kita potong-potong setiap tulisan kita, misalkan kita mengirimkan email nih, halo saya Eva, kemudian eh, halo saya Alice nih kirim ke Bob. And then si Bob ini mengetahui kalau ini kan enkripsi, kemudian pas di Bob ini dilakukan dekripsi. Kalau menggunakan TLS ya. Kemudian si Eva ini menjadi man in the middle attack, MITM. Dia akan melakukan eavesdropping. Ketika kita tidak menggunakan TLS, Transport Layer Security, maka si Eva ini bisa mendengar, menguping, melihat data-data yang telanjang lah. Diibaratkan seperti itu, data kita telanjang. Nah, kita lanjutkan ke data encryption on motion, di mana sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan ini biasanya dengan handphone, kemudian nomor PIN kartu ATM. Nah, nomor PIN kartu ATM ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer bank. Nah, kalau teman-teman tahu nih menggunakan em, e-money lah ya,
e-money itu kan menggunakan RFID. Itu sebenarnya ada enkripsinya, teman-teman. Jadi nggak semua orang tahu enkripsi tersebut. Nah, itu yang apa ya, ibaratnya ya, menyimpan data-data eh, ke server lah ibaratnya. Ketika teman-teman top up, jadi akan masuk ke server gitu. Dan eh, teman-teman nggak bisa memanipulasi kalau enkripsinya tuh nggak sesuai. Kemudian nomor PIN kartu kredit juga sama. Nah, siaran televisi berbayar itu juga menggunakan enkripsi ya, kriptografi. BBM ini juga udah lama. Ini elemen kriptografinya ada cipher, ada kunci. Di sini kuncinya bisa dibilang ada asimetris dan asimetris. Kemudian ada public dan private key. Nah, itu ada banyak sebenarnya ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Kalau dicontohkan, nah tadi kan sudah dicontohkan secara gambar nih, secara rumus. Jadi kita mengirimkan senjata perang nih dalam bentuk plain text. Kemudian eh, plain text tersebut dikirimkan untuk dilakukan enkripsi. Ini maka menggunakan kunci. Kunci kita sebut key. Enkripsi kunci plain dalam kurung plain text ini sama dengan cybertext. Kemudian diubah nih dan akhirnya mendapatkan tulisan types of text with track. Nah, ini nggak bisa kita baca lah. Intinya seperti itu. Kemudian kita ingin tahu nih data-data tersebut apa sih hasilnya, apa sih yang dikirimkan nih oleh misalkan Panglima TNI. Maka kita bisa melakukan dekripsi, tapi kuncinya ini harus sama dengan yang dienkripsi. Kalau kuncinya berbeda, kita nggak akan bisa melakukan dekripsi. Nah, kalau misalkan Panglima Amerika lah, Amerika ini punya kunci yang sama, maka dia bisa melakukan eavesdropping ataupun wiretapping nih. Jadi tahu nih, oh ternyata Panglima TNI ini sedang mengirimkan senjata perang nih. Tapi kemana? Nah itu bisa kita bagi-bagi lagi plain text-nya untuk dikirimkan secara bertahap. Jadi tidak langsung semuanya, tapi bisa secara bertahap. Nah, di kriptografi ini kita bisa mengirimkan dan menentukan mau kita kirimkan secara bertahapkah atau secara gelondongan. Gelondongan dalam hal ini bisa berbentuk file, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk image, bisa berbentuk suara dan segala macam ya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kriptografi itu does not solve privacy problem. Jadi kriptografi itu nggak menyelesaikan masalah privasi, tapi ini merupakan alat yang sangat berguna, teman-teman. Nah, kalau masalah privasi itu tergantung orang-orangnya, bukan teknologinya. Makanya ketika teknologinya sudah maju, kita perlu mengembangkan nih orang-orangnya. Kalau di OOPS, kita menyebutnya People Process Technology. Jadi PPT itu. PPT tersebut harus kita saling tingkatkan. Nggak bisa kita meningkatkan satu orang saja. Karena kalau kita ingin aman, maka kita membutuhkan dana yang besar. Tapi kalau dana kita kecil, maka kita harus menghilangkan rasa amannya, gitu teman-teman. Oke, terima kasih untuk pertemuan satu. Kira-kira seperti itu teman-teman nih. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini silakan. Nanya Mas Azam, boleh. Boleh, boleh. Kalau tadi kan Ki kan fungsinya buat encrypt sama decrypt. Nah, Ki itu sebenarnya bentuknya apa, Mas? Software atau password atau itu Mas pertanyaan. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Sebentar, saya share biar kita sama-sama belajar ya. Oke, jadi eh, key ini tuh bisa dalam bentuk tulisan juga ataupun
file dan segala macam ya. Ini tergantung dari kita memanfaatkannya. Kalau kita ingin menggunakan kriptografi kuncinya nih, kunci key-nya ini sebagai file, maka kita perlu namanya hardware security module. Nah, kalau kita menggunakan hardware security module di sini, maka akan ada kunci yang berbentuk suatu identitas lah yang mengatakan kalau itu kunci. Mau itu ID card kita, ataupun KTP kita, ataupun segala macam lah. Nah, nanti ini harus dimasukkan nih. Ibaratnya kayak kunci inilah ya. Dimasukkan ke dalam server tersebut untuk dibuka data-data di servernya. Nah, ini yang dinamakan kunci fisik ya. Tapi ada versi mini dari hardware security module itu namanya kalau nggak salah Wiki. Nah, kayak gini ya namanya ya. Ini saya lupa lagi namanya. Jadi ini two factor authentication juga, hardware security key. Jadi ini mirip banget nih sama hardware security module, tapi ini lebih versi minimalisnya. Misalkan laptop kalian nih udah support nih untuk menggunakan security key. Kemudian kalian masukin aja nih untuk mengunlocknya. Jadi kalian nggak perlu fingerprint, nggak perlu Windows Halo, nggak perlu memasukkan PIN. Tapi kalian tinggal colok ini aja untuk ngebukanya. Ini yang dinamakan eh, kunci fisik ya. Nah, ini ada macam-macam nih untuk security key yang ada di dunia. Saya mau nggak endorse ya, tapi saya menggunakan ini juga sebenarnya untuk membuka beberapa akun. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di Indonesia ini masih lumayan mahal dan perusahaan Indonesia, perusahaan swasta Indonesia belum em, apa ya, banyak membuat security versi Indonesianya gitu. Nah, ini masih banyak di luar. Mungkin karena orang Indonesia belum tahu ataupun belum menggunakan. Tapi ini sangat ampuh. Nah, selain itu kunci lainnya itu kita bisa menggunakan namanya di sini. Jadi ada kunci public, ada kunci private nih. Kunci publiknya biasanya ini untuk mengenkripsi pesan. Jadi public key-nya ini bisa berbentuk apa aja tulisannya. Entah itu tulisannya kunci saya 12345 ataupun eh, kunci aplikasi satu. Nah, ini terserah. Tapi kunci tersebut nih harus sama isinya sama yang ada di sini. Biasanya ketika kita melakukan enkripsi asimetrik, ini akan memiliki dua kunci yang berbeda, teman-teman. Jadi namanya public key dan private key. Public key ini akan di-share ke internet gitu ya. Nah, private key ini hanya kita yang memilikinya. Jadi nggak semua orang ini bisa memiliki private key. Meskipun public key-nya ada di internet, tapi kita perlu membuka private key-nya. Nah, ini yang disebut dengan asymmetric encryption. Nah, ini lebih dalamnya nanti di sesi kedua. Kalau symmetric itu cuma satu kunci aja. Kira-kira gitu, Mas. Ada lagi nggak yang kurang jelas? Terima kasih Mas. Siap. Oke. Rido ada nanya, izin Pak mau bertanya tentang enkripsi sebuah aplikasi. Kalau perusahaan besar itu biasanya metode enkripsi di custom atau tool atau framework yang bersangkutan ya Pak. Dan kalau menggunakan metode enkripsi tool atau framework yang bersangkutan itu lebih beresiko tidak sih Pak? Hmm. Oke, pertanyaannya bagus sih. Jadi di sini saya mau ngasih ini aja ya, kayak informasi. Ketika NIST mengeluarkan AS128 ibaratnya ke publik lah ya, itu berarti si NIST ini sudah mengetahui caranya melakukan dekripsi AS128. Nah, intinya di situ teman-teman.
ketika suatu organisasi sudah mempublish kuncinya ataupun algoritmanya itu ke open source, maka dia sudah bisa melakukan dekripsi untuk algoritmanya itu sendiri. Nah, tentu aja itu kan pasti beresiko dong. Nah, biasanya kita tuh mengkombinasikan kuncinya. Jadi di dalam kriptografi kita bisa menggunakan misalkan AES-128 dikombinasi dengan Vigener shipper, kemudian Caesar shipper. Nah, itu bisa digunakan. Sehingga itu akan membuat apa ya, membuat plain text kita akan lebih lama untuk didekripsi. Meskipun ketika si NIST lah kita nyebutnya NIST nih sudah bisa mendekripsi pesan di AES-nya, tapi kan si NIST nggak tahu nih enkripsi keduanya pakai kriptografi apa. Kira-kira seperti itu sih Mas Rido ya. Jadi kalau menggunakan metode enkripsi tool atau framework yang sudah ada open source itu tentu berisiko ya. Makanya kita perlu melakukan kombinasi. Ada lagi teman-teman? Yeay. Kalau mau nulis di chat gak apa-apa nanya ya. Jadi nanti bisa biar saya baca juga. Di sini saya stop recording dulu ya.